Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang besar di pantai Buk-Buk, perahu jukung nelayan tenggelam. 6 nelayan berhasil menyelamatkan diri, 1 orang hilang. Seorang pemancing di pantai Pasir Putih Karangasem digulung ombak hingga terseret ke tengah laut. Atasi kelangkaan LPG, Pertamina menambah 50% kapasitas distribusi tabung LPG. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali melepas liarkan 64 ekor penyu jenis lekang, belimbing, hijau, dan sisik di Pantai Sindu, Denpasar. Anak penyu ini merupakan hasil penangkaran yang dilakukan sejumlah lembaga konservasi. Sebagian lagi merupakan hasil penyelundupan yang digagalkan Polda Bali. Penyelundupan penyu memang masih marak di Bali untuk dimanfaatkan daging, telur, dan cangkangnya. Harga penyu jenis sisik misalnya sangat tinggi di pasaran karena cangkangnya banyak dijadikan perhiasan. Tidak heran populasi penyu semakin lama semakin berkurang. Kami berterima kasih penegak hukum dari jajaran Polda Bali dalam upaya-upaya kita bersama mengatasi perdagangan ilegal. Yang kedua, memang yang merusak habitat penyu ini adalah salah satu sampah dan limbah. Karena itu kita minta bahwa kesadaran membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan pemerintah. Bahkan di Bali ini kita bangun 3 TPST besar ya untuk pengolahan sampah, dan TPS ya kita siapkan. Harapannya masyarakat membuang sampah limbahnya ke tempat yang sudah disediakan sehingga tidak bocor ke perairan, ke laut dan sebagainya yang bisa mengganggu rusaknya habitatnya penyu. Lingkungan itu dengan baik, khususnya menjaga satwa-satwa yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu penyu. Dan kami dari jajaran Polda Bali bersama Direktorat Polair dan juga seluruh Polres tadi kami terima kasih juga kepada Wamen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sebuah piagam pada kami. Ini adalah sebuah cambuk bagi kami juga untuk selalu berkomitmen untuk menjaga lingkungan khususnya agar penyu kita di Bali khususnya tetap lestari dan bisa hidup sebagaimana layaknya. Dan menjaga ekosistem laut yang luar biasa yang kita harus amankan. Pelepas liaran penyu ini juga menjadi paket wisata yang menarik di Bali. Banyak wisatawan di Pantai Sanur yang terkesan dan ikut melepaskan penyu ini ke laut lepas. Banyak wisatawan di Pantai Sanur yang terkesan dan ikut melepaskan tukik ini ke laut lepas. Amazing. It's the best feeling to keep the turtles alive. Yeah, and breeding in Bali. It's very important. I've been coming here since 1990. So it's a good thing. Very good thing. And everyone should make a donation. All tourists should make a donation, a small donation to keep this happening. Sebagian besar pesisir pantai di Bali menjadi lokasi bagi penyu untuk bertelur. Hewan datang dari berbagai belahan dunia dan akan selalu bertelur di tempat yang sama. Untuk melestarikan penyu sebagai salah satu satwa dilindungi, berbagai kalangan di Bali gencar menangkar hewan ini. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Pelabuhan Gili Manuk Jemberana merupakan salah satu gerbang menuju Pulau Bali. Gerbang menjadi kesan pertama wisatawan yang pertama kali menginjakan kaki di Pulau Dewata. Pemkab Jemberana saat ini sudah membuat rencana induk untuk mengembangkan pelabuhan ini agar lebih menarik dan modern sesuai visi Jemberana Emas 2026. Pemkab Jemberana bersama PT ASDP dan investor sudah melakukan pendataan aset dan dalam waktu dekat akan membangun infrastruktur agar mobilitas wisatawan menjadi lebih nyaman. Dan di luar daripada itu hari ini kita rapat pemetaan aset, ya, mana aset Pemkab, mana aset ASDP. Karena ini polanya berbeda nanti, ya. Pola kerjasama atau pola ini yang mengerjakan kan pihak ketiga.
ada investor, ada investasi di sini masuk. Karena pekerjaan ini besar, ya. Kita tidak bukan bekerja untuk pembenahan pelabuhan aja, tetapi stakeholder tadi ekosistem pariwisatanya, ekoniknya juga harus kita bangun juga. Kalau kita bangun dermaganya biasa-biasa saja, tetapi ada apa yang memberikan manfaat daripada masyarakat Jemberana dan Gilimanuk khususnya ini, daya dukungnya ini, gitu, ya kan? Jadi yang kita akan pertajam di situ, maka kita butuh diskusi yang panjang, mana aset kita, di aset kita itu akan dibangun apa, itu pertanyaan-pertanyaannya. Pelabuhan Gilimanuk adalah pelabuhan yang penting bagi ASDP dan ini menjadi gerbang Bali. Oleh karena itu ASDP akan melakukan pembenahan dan juga peningkatan di pelabuhan ini agar pergerakan kendaraan, pergerakan wisatawan jadi lebih baik dan nyaman serta aman tentunya. Kalau pembenahan tentu tidak bisa satu kali selesai, akan panjang gitu ya. Yang kami bicarakan dengan Pak Bupati dan tim bersama-sama bagaimana ke depannya di Pelabuhan Gilimanuk kita lakukan pembenahan melalui master plan yang terintegrasi. Untuk yang terdekat, 2 minggu lagi insya Allah ini akan dilakukan groundbreaking, peningkatan kapasitas dermaga ponton menjadi MB. Dengan seperti itu berarti kapasitasnya meningkat gitu ya. Ini menjadi bagian dari pengembangan kita yang lain. Karena tadi kami diskusi ekosistemnya juga harus disentuh gitu ya. Kalau bicara ekosistem tentu ada stakeholder banyak ya yang kita akan diskusikan, mendapatkan respon baik dari Pak Bupati dan tim dari Kabupaten Jemberana, sehingga nanti pelabuhan ini harapan kita jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih bersih, aman, dan menjadi pintu masuk ya untuk ke Bali sebagai pariwisata yang utama. Dalam rencana induk tersebut, Pelabuhan Gilimanuk akan menjadi pelabuhan termodern di Indonesia. Kapasitas pelabuhan akan ditingkatkan 2 kali lipat dari 15 menjadi 30 ton. Proses pembangunan pelabuhan sudah dimulai dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Bali memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba. Salah satunya tipat kuah kare yang dijual di kawasan Guang, Sukawati. Tempat sederhana ini sudah melayani pelanggan sejak 16 tahun lalu. Satu porsi terdiri dari ketupat, sayur, mie, daging ayam, telur bumbu, usus goreng, dan disiram kuah kare. Tipat kare biasanya ditemani es salak susu yang dibuat dengan gula asli. Ini kan spesialnya tipat kare ya Bu? Ya, Seporsi itu apa aja sih? isinya ada ayam, ada telur, terus ada usus. Apa sih yang ngebedain Bu tipat kare di sini sama yang lain? Yang lainnya, biasanya yang lain ada enggak tipat kare, enggak tahu saya. Cuma satunya di Gianyar sendiri, ibu sendiri. Biasanya kan jualnya yang lain-lain itu tipat santo lah. Ya. Kalau bumbu karenya tuh ada nggak Bu spesialnya? Kan daerah lain selain Bali itu ada kare juga. Kare juga. Ibu bikin bumbu sendiri, pakai rempah-rempah sendiri bikinnya. Katanya memang mantap, servisnya cepat, dan rasanya juga oke banget. Ya, ini tampilan daripada ayam kare, tipat kare itu dia ada mie-nya, ada sayurnya, emang dia taste-nya kuat banget, terasa banget. Ya Bali gitu ya, bukan tipat kare, bukan kare kayak ala-ala Indonesia, tapi betul-betul dengan rasa yang kuat, Balinese taste. Satu porsi tipat kuah kare dijual seharga Rp15.000. Tempat ini dibuka mulai jam 11 siang hingga 4 sore dan ramai pembeli saat waktu makan siang. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kabupaten Gianyar.
informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.